Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala fi muhkami kitabih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imran 'alal 'alamin. Wa qala jalla wa 'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa yaqulu an-nabiyyul mustafa fi hadisihi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Wa qala khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Yang kami hormati Kepala Kutab Salman Al-Farisi beserta segenap para ustadz dan ustazah yang kami muliakan, yang kami hormati pula para ayah, para bunda yang di pagi hari ini menyempatkan diri untuk bisa bermajlis. Sekaligus kami mengucapkan jazakumullah khairan katsiran atas kehadiran ayah dan bunda, sebab kehadiran ini membuktikan bahwa kita sadar tanggung jawab terbesar pendidikan anak ini ada di tangan orang tua. Maka jika ada momen-momen seperti ini, tinggalkan semua aktivitas, tinggalkan kegiatan kita, karena anak ini tidak bisa kita nilai dengan apapun, tidak bisa kita tukar dengan apapun. Oleh karena itu, sekali lagi kami memberikan apresiasi kepada bapak dan ibu atau ayah dan bunda yang menyempatkan hadir di majelis pada pagi hari ini. Alhamdulillah, ini merupakan pertemuan pertama kita mewakili atau menggantikan Ustadz Sanib yang seharusnya beliau yang menyampaikan, dan mungkin tema yang beliau usung adalah hal-hal yang terkait dengan dunia perkutaban. Pada pagi hari ini izinkan kami sedikit untuk mengajak para ayah dan bunda merenungkan kembali ada beberapa pesan, ada beberapa ayat dan hadis yang mengingatkan kita. Sebagaimana yang kita sampaikan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hadis yang berikutnya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Dari sini kita paham bahwa tanggung jawab utama pendidikan anak-anak itu ada pada orang tua. Kalau kita mau membagi tanggung jawab pendidikan anak kita, maka tanggung jawab terbesar ada pada orang tua.
yaitu 60% pendidikan anak. Kemudian 20% adalah lingkungan di mana anak-anak kita tumbuh. Dan 20% lagi ada di lembaga pendidikan di mana anak kita dititipkan. Dari sini kita paham bahwa lembaga pendidikan itu sesungguhnya membantu orang tua. Dalam hal apa? Dalam hal pendidikan. Jadi kalau ayah bunda ini menyerahkan, Ustadz, pokoknya anak kami hitam putih kami serahkan ke pondok, ke kutab, ya. Kalau sudah begitu berat Bapak Ibu, ya, bagi lembaga pendidikan. Setelah menyerahkan, Bapak Ibu nggak mau ikut andil, diajak kajian jarang datang, dikasih tugas tidak dikerjakan, ya kan gitu. Bahkan yang mengerikan dan menakutkan lagi, ada sebagian orang tua ini memperlakukan guru dari anak-anak mereka itu seperti karyawan. Yang penting bayar SPP selesai. Artinya apa? Kami kan bayar, maka selebihnya adalah tanggung jawab lembaga pendidikan. Nah, ini yang kita khawatirkan. Maka kalau itu menjadi acuan dan menjadi kesepakatan para ayah dan bunda, anak kita akan lamban mengalami proses perubahan. Contoh sederhana. Anak-anak bapak dan ibu hari ini kan ada 2 dan 3 yang sudah dikutab Salman nih, katakanlah, ya. Sudah, mungkin ada anak yang pertama, ada anak yang kedua gitu kan, dititipkan di kutab Salman. Ada yang masih main handphone. Bu, Pak, anaknya ada yang masih main handphone kalau pulang dari kutab? Ada. Ada yang masih nonton TV? Ada. Banyak ya? Oh, banyak yang nggak punya TV. Alhamdulillah, ya. Apalagi hari ini harus pakai alat baru ya. Iya. Ya kita Masya Allah, ya. Iya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau misalkan lembaga kutab ini, lembaga pendidikan, menyampaikan kepada bapak dan ibu, ayah dan bunda, anak-anak di rumah tidak boleh nonton, tidak boleh main handphone. Berat enggak kira-kira? Halo? Untuk mencegah anak kita tidak nonton, tidak main handphone, berat enggak? Berat. Berarti masih dikasih. Kadang-kadang, ya kan gitu. Nah, hal seperti ini kan harus ada kerjasama. Orang tua harus sadar. Kalau bahkan mungkin kita pernah baca bagaimana kalau anaknya di pesantren, kemudian pulangnya masih dikasih handphone, itu sama juga dengan menyiksa guru. Ya. Kenapa? Karena di handphone. Makanya kalau dunia pendidikan ini kita pahami sebagaimana pemahaman orang-orang barat, orang-orang sekuler, bahwa pendidikan itu adalah transfer ilmu. Kan begitu. Sedangkan menurut Islam tidak, transfer akhlak, transfer adab. Makanya pendidikan Islam itu diawali dengan kepastian, diakhiri dengan keyakinan. Diawali dengan kepastian, diakhiri dengan keyakinan. Maknanya apa? Diawali dengan kepastian, jelas rujukannya, jelas landasan hukumnya. Al-Quran, Sunnah, Sirah, sejarah, jelas semua. Berakhir dengan kepastian, dengan keyakinan. Kita setelah mempelajari ilmu-ilmu itu, kita semakin yakin. Ternyata gitu kan. Contoh begini. Kadang-kadang sebagian orang tua, saya tidak tahu Salman ini kutabnya tahfiz juga
Misalkan begini, tahfiz. Jadi ada orang tua yang kepingin anaknya hafal Quran, dan itu tidak salah. Kita semua pingin anak-anak kita hafal Quran. Tapi kemudian ketika urutannya itu belum sesuai, urutannya kita bolak-balik, maka akan ada hal yang tidak sesuai, ada hal yang salah, dan hasilnya juga akan membingungkan. Bapak Ibu, kalau kita ingin membangun ruangan, rumah katakanlah, rumah, misalkan tempat yang kita tempati hari ini, kan kita sudah bangun nih, kita berdirikan semuanya, baru berdiri tiang Pak, baru berdiri tiang, atapnya belum, dindingnya belum. Kan ini agak panas nih, saat agak panas ini ya, bandingkan di Salman Putra kayaknya sama ya. Terus jadi aduh, ini kalau dikasih AC mantap juga nih kan, ya kan, ada kipas angin aja sudah enak, apalagi dikasih. Mau Bu pakai AC Bu? Besok kasih duit ke Ustadz ya, biar dibelikan AC-nya ya. Jenengan beli AC, belilah AC ke Solo, baru berdiri tiang, dindingnya belum jadi, atapnya ndak ada, jenengan pasang tuh, wah ini enak nih kalau ada AC-nya, pasang. Manfaat nggak AC-nya? Kira-kira bermanfaat nggak? Baru berdiri tiang Pak, angin dari mana-mana, nggak ada dinding, atap nggak ada, dipasang AC. Itulah dunia pendidikan. Kalau pendidikan tidak urut, kita ingin anak kita cepat hafal Quran, dikasih terus Al-Quran, nah kita khawatirkan kayak tadi, kita nggak memungkiri bahwa AC itu bagus, ya kan? Bahkan harganya mahal. Kita kalau kepanasan kena AC, nyaman sekali ya. Kalau mau tidur enak. Tetapi ketika ditempatkan tidak pada urutannya, tidak bermanfaat. Kita tanya jelas, Al-Quran bermanfaat? Al-Quran bagus, ya. Tetapi kalau urutannya tidak sesuai, maka jangan heran hari ini penghafal Quran banyak yang tidak tahu dirinya kalau dirinya itu penghafal Quran. Kalau cuma sekedar hafal Quran, di Timur Tengah itu setiap tahun ribuan orang hafal Quran, hal yang biasa, tapi tidak mencerminkan. Kenapa? Karena urutannya terlewat dalam pendidikan. Maka mohon maaf, di beberapa kutab, ini syiar ya, bukan berarti makna kutab itu seperti, tapi syiar, iman sebelum Quran, iman sebelum Quran. Apakah Qur'annya tidak kita ajarkan, kita belajar iman dulu? Tidak, bukan begitu memahaminya. Memahami iman sebelum Al-Quran itu adalah kita menanamkan kepada anak tentang keyakinan anak bahwa Al-Quran itu segalanya. Bagaimana membuat anak ini semakin cinta, semakin sayang kepada Quran, sehingga dia tidak mau lepas dari Al-Quran. Contoh, ini yang sering kita lewatkan. Kalau di luar itu anak-anak kebanyakan bercerita tentang superhero, ada Spider-Man, ada Ultraman, apalagi Bu, yang kartun-kartun itu banyak ya. Iya. Dengan bangganya, bahkan tidak hanya itu, diturut ya, dari gaya gininya ya kan, semua ditiru. Ketika anak kita yang ada di kutab ini diajarkan urutannya iman sebelum Al-Quran, maka cukup dikupas dari kisah-kisah Nabi. Misalkan ada anak yang memang orang tuanya tidak bisa berkisah, tetapi diputarkan film Nabi Sulaiman. Di dalam film itu bagaimana menampilkan kehebatan Nabi Sulaiman, pasukannya siapa saja, dari golongan apa saja. Begitu dia selesai nonton, dia tambah yakin bahwa kita punya superhero. Temannya menceritakan Spider-Man, Superman, tapi dia dengan bangganya, kami punya juga superhero. Di dalam Islam kami punya Nabi Sulaiman. Pasukannya tidak hanya dari kalangan manusia, ada jin, ada hewan, ada awan. Bangga dengan Al-Quran. Iya, ketika anak-anak yang lain itu heboh dengan dunia mereka, dengan dunia yang tidak nyata, dia heboh dengan tadi, keyakinan tadi itu. Contoh yang lain adalah bagaimana kita menanamkan bahwa Al-Quran itu syifa. Makanya guru Al-Quran itu, mohon maaf ya, bukan hanya duduk
denger, nerima setoran, nerima murojaah, bukan. Tugas mereka lebih berat, menanamkan Al-Quran ini nancap dalam hatinya. Coba dikupas dari surat Al-Fatihah, Bapak Ibu. Dari Al-Fatihah saja itu ada kisahnya. Ada kisahnya. Bagaimana pada waktu itu sahabat pernah mengobati orang yang terkena patukan ular. Ada yang dikatakan disengat kala jengking. Sahabat ini kan mampir di sebuah perkampungan. Dalam keadaan lapar, mereka minta dijamu. Ternyata kampung itu orangnya pelit semua. Sampai kemudian kepala kampung itu kenalah ini. Diobatkan ke beberapa tabib, itu tidak ada yang bisa nyembuhkan. Akhirnya mereka bilang, wah jangan-jangan nih rombongan tadi ini bisa ngobatin. Dipanggil lagi, tuan-tuan, ceritakan bahwa kepala kampungnya begini-begini. Bisa nggak kalian memberikan obat, mengobati kepala kampung kami? Karena awalnya tadi pelit, maka para sahabat mengatakan, kalau kalian mau ngasih kami kambing, tak obatin. Yang lain kan nggak yakin juga, berani amat nih, obat dari mana? Nggak bawa apa-apa, suntikan nggak ada, ya kan, ramuan juga nggak ada. Cuman dia berani. Kenapa berani? Karena yakin Al-Quran itu sifat penyembuh. Tak obatin. Akhirnya disepakati, minta 2 kambing, dikasih. Oke. Datang ke yang sakit, dibacakan surat Al-Fatihah beberapa kali, dioleskan, sembuh. Ya kan gitu. Ini Bapak Ibu, kalau diceritakan ke anak-anak didik kita, makanya kutab itu identik dengan kisah. Al-Quran 2/3 Al-Quran itu adalah kisah. Nasihat yang tidak pernah dan tidak akan tertolak adalah melalui berkisah. Jadi kalau jenengan mau nasihati anak, nasihati istri, nasihati suami, berkisahlah. Bukan langsung pada poinnya, tapi kisahkan. Ada kisah yang mirip seperti itu. Nah, setelah mendengar itu, sebagian anak-anak kami, mohon maaf ya, anak-anak kutab itu, ketika temannya jatuh berdarah, atau lagi nggak mood, misalkan, atau di kelas dia sedang tidak bersemangat, teman yang lainnya dibacakan Al-Fatihah. Kenapa? Yakin itu obat. Ada yang luka, Al-Fatihah, sembuh. Yakin dengan Al-Quran. Itu baru Al-Quran, baru Al-Fatihah, belum surat-surat yang lain. Nah, inilah maksud kami iman sebelum Al-Quran. Sehingga ketika Al-Quran itu masuk, imannya yakin kepada Al-Quran. Itu Al-Quran dengan sendirinya nanti, walaupun mungkin tidak selesai di kutab, tapi di tempat lain yakin dia akan menyelesaikan Al-Quran. Kenapa? Karena dia yakin. Anak belum bisa baca Quran, kemana-mana dia bawa Quran. Sampai orang tuanya bingung orang tuanya, dek, kamu itu kan belum bisa baca Quran, lo kok kemana-mana kok bawa Quran? Anak seusia kutab bisa menjelaskan, Al-Quran ini kan perkataan Allah, wahyu Allah, firman Allah, dan kata Allah akan dijaga Al-Quran. Kalau Al-Quran ini dijaga, adik bawa Al-Quran, berarti Al-Quran dijaga, adik juga terjaga. Yakin dengan Al-Quran. Baru kalau itu sudah semua dikuasai, diyakinkan anak-anak, Al-Quran dengan sendirinya akan menjadi sahabat bagi dia. Makanya artinya tahapan-tahapan seperti ini yang perlu kita perhatikan dalam pendidikan. Mungkin sudah disampaikan oleh beliau. Kami mengingatkan kembali supaya kita tidak terlalu fokus pada satu arah. Karena jenengan berkeyakinan dan ingin sekali anaknya hafal Quran, akhirnya yang di kepala jenengan adalah anak harus hafal Quran, yang lain tidak terdeteksi, tidak ternilai. Misalkan sebelum masuk kutab bangunnya susah, sebelum masuk kutab sholatnya susah, ya kan gitu. Sebelum masuk kutab nyuci piring nggak bisa, gitu kan anak putrinya. Begitu masuk kutab dapat 1 tahun, hafalan kebenaran anak jenengan hafalannya lambat, nambahnya cuman beberapa surat. Protes ke Ustadz, anak kami kok sudah 1 tahun hafalannya masih segini. Jenengan fokus pada itu, tapi jenengan nggak pernah menilai perubahan pada anak. Di mana di kutab ini sudah diajarkan, tadinya susah sholat, begitu di kutab sudah
sholatnya nggak disuruh lagi, tadinya belum bisa cuci piring, masuk kutab sudah sama jenengan nggak kenilai itu. Kenapa? Karena fokusnya di Al-Qur'an. Makanya adab sebelum ilmu itu sangat penting sekali. Kami bacakan beberapa hadis ya, beberapa hadis. Kita membayangkan kualitas guru itu seperti kualitas para imam-imam itu luar biasa. Jadi guru kutab, guru-guru ya ilmu syar'i lah ya. Imam Malik itu sampai bisa melihat cahaya dalam hati muridnya. Dalam hati muridnya. Imam Syafi'i kecil ingin ikut belajar di majelisnya Imam Malik. Karena Imam Malik nggak nerima anak kecil, nggak diterima. Tapi kemudian dia bilang begini, jangan kau padamkan api nur cahaya bukan api yang ada dalam hatimu. Imam Syafi'i agak kaget, apa maksudnya? Sudah ketahuan dia ini bakal jadi orang besar. Kalau kualitas guru seperti itu, jangan ragukan lagi anak muridnya nanti jadi seperti apa. Ya, makanya guru kutab itu tahajud itu wajib, baca Quran minimal 1 juz, ya kan? Sosialnya harus bagus. Lah, kalau guru kutab tahajudnya kadang sholat kadang tidak, ya kan? Kemudian baca Qurannya 2 baris. Kebayang nggak kita? Habis gitu pagi-pagi tanpa persiapan datang ke sekolah, anak murid jadi apa itu? Anak murid jadi apa? Maka salah satu lembaga kutab, Bu, Pak, ketika terjadi katakanlah musibah, ketika ada anak keserempet motor, ya, karena dijemput, waktu jemput ibu-ibunya ini ngobrol berdua, namanya ibu-ibu lah Pak, ketika ketemu kan ada yang diobrolkan. Kadang-kadang obrolan itu nggak begitu penting, lihat bros temannya baru, cantiknya, jadi obrolan panjang loh itu, ya Bu ya. Ngobrol, anaknya main. Nah kebenaran kutab itu depannya jalanan umum. Karena asik ngobrol, anaknya keluar pagar, keserempet motor, dus, ya kan gitu. Baru kaget semua. Akhirnya guru-guru di kutab dikumpulkan sama kepala kutab, ya, dikumpulkan. Setelah dikumpulkan itu evaluasi. Ini yang menarik, makanya orang yakin nitipkan anak ke kutab itu begitu. Evaluasinya apa, Bu? Tidak ada yang disalahkan. Kata kepala sekolahnya begini, Ustadz dan Ustazah yang kami hormati, siang ini kita sudah melihat dan sudah kita dengar sendiri bagaimana musibah ini terjadi dan sangat cepat di luar kendali kita. Maka saya yakin bahwa kejadian seperti ini, ujian seperti ini tidak lain adalah karena ada amalan sunnah yang hari ini tidak kita lakukan. Rapatnya begitu, Bu. Hari ini ada amalan sunnah yang tidak kita kerjakan hari ini. Maka saya mohon izin bertanya, Ustadz dan Ustazah, semalam yang tidak tahajud siapa? Keren evaluasinya. Ya kan gitu. Hebatnya kalau dalam rumah kita masuk begitu. Anaknya tiba-tiba, ya Allah mau masuk sekolah ini nggak diterima, kampus nggak terima, evaluasi sama istri, sama anak. Yang semalam nggak tahajud siapa? Kan keren itu, ya kan gitu. Diam semua tuh guru-gurunya, berarti semua tahajud. Oke, yang tadi pagi belum selesai bacaan 1 juz siapa? Evaluasinya saja seperti itu. Jadi sangat wajar ketika guru itu berkisah menyampaikan materinya, itu sudah kayak wahyu saja, masuk ngalir. Ruhnya itu sudah luar biasa. Makanya di kami, mohon maaf, di kutab kami itu, guru-guru kutab kami tidak boleh ngajar TPA. Bukan gajinya besar di kutab kami. Kenapa? Karena di kutab, Ustaz di sini jam berapa pulang, Ustaz? 12:30. Anak-anak, gurunya? Jam 2. Oh, berarti lebih cepat sini ya. Di kami jam 3:30 gurunya pulang. Karena memang setelah anak-anak pulang,
gurunya kumpul. Kegiatannya apa guru? Ada murojaah, ada setor hafalan per hari, ada rapat, ada membuat RKK, rencana kegiatan kutab. Sehingga pulang itu sampai jam 3 atau setengah 4. Kalau dia ngajar TPA lagi, sudah jam segitu pulang, kan asar mungkin di kutab, sorenya ngajar TPA sampai menjelang maghrib pulang, karena dia ustazah nggak mungkin nggak bantu orang tua di rumah, ya, bantu masak atau nyuci piring dan seterusnya. Malamnya capek tidur, besoknya bangun berangkat sekolah tanpa persiapan, gimana mau menghadapi anak-anak? Gitu Pak, ya. Bukan berarti selamanya tidak boleh, boleh, tapi setelah mereka mampu menguasai manajemen, cara, ya, kurikulum dan seterusnya. Kalau sudah mampu itu jalan sendiri nanti. Dia bisa mengkondisikan untuk dan bagaimananya untuk melangkah, ya. Jadi amanah guru itu luar biasa sekali, ya. Nah, kami kembali ke topik kita. Nanti kita urutkan, ya kan? Tanggung jawab tadi sudah kita pahami bahwa tanggung jawab mendidik itu siapa? Orang tua, bukan lembaga pendidikan. Karena kami ini hanya membantu, punya kesempatan 20 sampai jam 1 kata beliau, habis itu pulang. Ini kalau kita ibaratkan anak jenengan, di sini kan nerimanya tamyiz. Berarti tamyiz itu minimal usia berapa, Ustaz? 6-7 tahun, ya. Kalau di kami kan nerima usia 5 sampai 6 tahun. 7 tahun kami nggak terima. Ya, 5 sama 6 tahun, 7 tahun kami nggak terima, ya, karena memang ya, jenjang pendidikan lah. Nah, anggap saja 7 tahun. Kalau kita ibaratkan gelas kosong, Bapak Ibu, gelas kosong, artinya selama 7 tahun di rumah, kan lembaga pendidikan nggak tahu jenengan isi gelas kosong itu dengan kopi, dengan teh, dengan susu, dengan air putih, kan nggak tahu. Misalkan kalau yang jenengan isi itu kopinya sudah setengah gelas, terus diserahkan ke lembaga pendidikan, saat kami nitip anak kami, kebayang nggak untuk merubah kopi menjadi air putih betapa sulitnya. Kalau itu kopi, artinya apa? Selama 7 tahun proses dia di rumah bersama jenengan, semua serba boleh, ini boleh, pulang malam gak masalah. Begitu dia masuk kutab, dia harus punya aturan dan seterusnya. Itu guru kutab luar biasa. Kenapa? Karena harus mengosongkan dulu, at-takhliyah, dikosongkan dulu. Dan ngosongkan baru ngosongkan atau membuat putih saja, itu kalau 7 tahun sama jenengan, minimal juga 7 tahun. Sudah tuh mulai bening tuh, karena dia kopi ampasnya belum keluar, hitam lagi, ya kan, dituang lagi. Ini belum masukkan ilmu loh Bapak Ibu, baru mau menetralkan bekas-bekas jenengan yang sudah jenengan ajarkan di rumah. Sudah putih, sudah jernih, baru nanti dimasuki ilmu-ilmu, kan gitu. Kalau kopi itu ya Allah, artinya apa? Dengan kapasitas, dengan kesempatan atau tanggung jawab 20% untuk merubah anak ini yang sudah jadi kopi, dan 60% ada di tanggung jawab jenengan nggak mau kerjasama dengan lembaga pendidikan, tuh kopi nggak bakal berubah. Dikasih kegiatan sama lembaga pendidikan, sama kutab, di rumah harus begini, ayah yang nyimak, umi yang ini, dikasih semuanya, nggak dilakukan. Misalkan, itu berat sekali, ya, berat sekali. Ditambah lagi misalkan pengalaman gurunya kurang. Ibu pernah dengar atau pernah baca kisah anak kecil yang makan anggur, makan buah apel. Dia punya 2 apel tuh, sama bapaknya mau diminta. Pernah bacanya? Yang pernah alhamdulillah, yang belum tak ulang lagi nih. Nih, dia punya 2 apel sama bapaknya, ya namanya orang tua ya, mungkin dia pengen nguji atau memang pengen minta beneran, diminta tuh apel sama bapaknya. Bukannya dikasihnya, malah kedua-dua apel itu digigit sama anaknya.
Yang kanan digigit, yang kiri di. Coba perasaan jenengan gimana? Kira-kira anak tuh sedang megang buah apel nih, dua-duanya. Jenengan kan mau minta tuh, nggak dikasih, malah digigit dua-dua. Kira-kira yang jenengan pikirkan pada waktu itu apa? Hah? Memahami atau langsung menghakimi? Kok belajar di mana nih anak? Kok pelit banget, ya kan gitu? Iya, jangan-jangan belajarnya di Kutab, gara-gara masuk Kutab Salman nih, jadi begini nih. Iya kan? Padahal ternyata setelah dia gigit dua-duanya, ya, setelah itu baru dikasihkan. Kenapa dia gigit dua-duanya? Dia hanya ingin memastikan mana yang paling manis antara kedua apel ini. Yang paling manislah dikasihkan ke orang tua. Memahami dunia anak itu luar biasa sulitnya. Luar biasa. Ya, luar biasa. Maka memilih guru itu tidak sembarangan. Ya, tidak sembarangan. Nah, gitu ya. Memahami dunia anak itu, apalagi memang begini, Bu, Pak. Ya, ini menjadi pembelajaran bagi kita. Kalau kita merujuk Al-Qur'an nih. Al-Qur'an itu membahas, berbicara dari 0 sampai usia 2 tahun. Ada aturannya, termasuk hadis menjelaskan. Mulai dari proses malam pertama jenengan mau membuat keturunan, ya, proses malam pertama ada doanya, ada sholat sunnahnya, sampai kemudian hamil, ya kan, sampai lahir. Setelah lahir diazankan, diikomahi, hari ke-7 di akikahi, terus disusui sampai usia 2. Itu Al-Quran berbicara. Cuman sayangnya kadang-kadang kita ketika hamil itu kita lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna wa ja'ala lakumus, sama apa lagi? Wal af, ada dikasih kuping, mata sama hati. Nah, yang anehnya panca indera telinga ini, ya, ini sudah aktif sejak ada dalam, bahkan setelah kita mati. Percaya nggak jenengan? Sudah mati pun masih bisa mendengar. Masuk kubur masih bisa mendengar. Pernah baca hadis Rasulullah? Kapan kita berhenti mendengar? Setelah langkah kaki itu masih kedengaran tuh. Iya, harusnya ketika kita hamil itu kita ini jadi orang kayak orang gila. Banyak ngomong, banyak bawelnya. Kan gitu, diajak ngomong terus. Waktu mau baca Quran diajak, "Dik, sekarang Umi mau baca Quran. Ayo dengerin bacaan Umi." Kalau belajar huruf hijaiyah dituliskan di perutnya alif. Nah, alif itu lurus, sad. Alif. Iya. Coba jenengan sekarang tulis di punggung temennya, terasa nggak? Tahu nggak huruf apa yang ditulis? Tahu kan? Anak bisa merasakan alif. Huruf jim, jim itu seperti ini, nak. Terus tengahnya dikasih di. Iya. Begitu mau makan diajak ngobrol. Sekarang Umi bikin mie ayam, nak. Tadi Abi beli ayam ke Pak Ilham. Ayamnya gede. Diajak cerita. Karena kenapa? Karena anak akan akrab dengan orang yang sering didengar olehnya. Siapapun yang suaranya sering didengar oleh anak, maka itulah yang akan menjadi orang nomor 1 di hatinya. Gitu. Kalau sholat pas abinya lagi di rumah sholat jamaah, bilang, "Nak, sekarang kita sholat berjamaah sama abi. Sekarang dengarkan bacaan abi ya. Allahu Akbar, selesai assalamualaikum. Ya Allah, nak, esok-esok kalau udah besar jangan kayak abimu ya. Masa baca Al-Fatihah begitu?" Diajak ngobrol. Iya. Lahir. Setelah lahir kan ada waktu-waktu. Hari ini coba, apalagi ibu-ibu yang jualan online, lagi nenek-nenek apa kerjaannya? Handphone terus, ya kan?
Iya, orang dulu kenapa anak mereka itu jadi orang sukses, orang besar? Doktrin yang dikasihkan itu luar biasa. Ketika ngasih ASI, diajak ngomong, makan yang banyak, minum yang banyak nak ya, biar nanti kamu kuat. Kalau kuat nanti kayak Muhammad Al-Fatih. Jadi ada. Ini kadang-kadang ambil nonton TV, gitu nggak Bu? Iya. Lewat momen-momen itu sampai 2 tahun ada tuh. Setelah 2 tahun masuk sampai usia 7 tahun itu kosong. Al-Quran tidak berdialog, hadis tidak menjelaskan. Ya, artinya masuk tahun ketiga sampai tahun ke-7 kita nggak dapat di Al-Quran menjelaskan nih anak diapakan nih. Baru masuk tahun ke-7 baru ada hadisnya apa? Diajarkan apa? Sholat. Kan gitu. Artinya apa? Usia 3 tahun sampai 6 tahun akhir ini anak memang belum bisa membandingkan orang tuanya dengan orang lain. Orang tuanya adalah orang yang nomor 1 di kepalanya, segala-galanya. Maka ketika orang tua tidak hadir di usia ini, tidak bisa mendampingi anak di usia ini, maka akan semakin jauh dan semakin sulit ketika dia sudah masuk usia 7 tahun, dia sudah bisa membandingkan antara orang tuanya dan orang lain. Itu paling susah lagi itu nanti. Ya, Allah abi. Dia udah bisa membandingkan, bangun subuh terlambat terus kok. Susah. Makanya usia ini idealnya bagi mereka yang tidak sepahaman dengan TK, PAUD, itu harus orang tua yang memang banyak-banyak dekat dengan anak, gitu, ya. Itu makanya orang dulu itu banyak, masya Allah. Kalau memang harus menitipkan anaknya, diantarkan ke dulu, dipesanin dulu. Ya, kalau dulu itu hampir rata-rata mereka itu di Kutab itu belajar baca tulis. Anggaplah calistung. Kenapa nggak diajarkan adabnya? Adabnya sudah selesai di rumah sama bapak ibunya. Ini enggak, kita ini ibu-ibu lagi haid misalkan mau bangunkan anaknya gimana Bu? Subuh-subuh. Kurang apa namanya? Caranya kurang begitu mengena. Bangun nak subuh. Dia tengok dia bangun ibunya masih pakai daster, rambut belum diikat. Ya, susah bangunnya karena enggak sholat. Karena apa? Karena lagi haid. Harusnya walaupun lagi haid pakai mukena, mukanya sudah rapi, bila perlu pakai sajadah. Nak subuh. Ya Allah Umi, anak semangat bangunnya. Ini ya Allah mentang-mentang nggak sholat. Abinya juga sama, bangun tidur, bangunkan anak masih pakai sarung saya segini kan, karena mau ke kamar. Nggak usah begitu, pakai tuh sudah rapi bangun. Ayo nak subuh. Anak ngelihat bapaknya, ya Allah bapakku ini ya Allah. Dan itu berulang-ulang. Itu akan memberikan memori yang luar biasa. Kenapa? Karena pendidikan itu membentuk kebiasaan meninggalkan kenangan. Jenengan masih ingat nggak dulu dididik sama orang tua? Masih ingat? Iya, karena kebiasaan dan kenang-kenangan. Kami di Sumatera, di Palembang pendidikannya keras. Pukulan itu biasa, di Jawa mungkin nggak ada. Sampai saking lembutnya, anak itu nggak ngerti orang tuanya itu marah apa enggak. Iya, dia ngomongnya lembut ya. Anak nggak bisa membedakan, nih ibu marah apa. Kalau di Sumatera itu kadang-kadang ya kebun binatang disebutkan semua. Iya. Nah, gitu ya. Ya Allah. Jadi itulah kenapa kita harus memahami urutan dalam dunia pendidikan. Ya, jadi ada syiar yang digaungkan di Kutab Al-Fatih itu, ya. Tapi bukan berarti ini segalanya. Ini sebagai syiar. Adab sebelum ilmu, iman sebelum Al-Quran. Begitu memahami. Jadi penting adab itu. Ya. Nah, kenapa kok penting? Imam Malik mengatakan, ta'allam al-adaba qabla an tata'allam al-ilma. Belajar adab sebelum engkau belajar ilmu. Kami terkejut beberapa kali. Kemarin kami kedatangan tamu dari TK dari Magetan, ya, main ke Kutab kami, ya, ngobrol-ngobrol lah. Kebenaran salah satu dari putri yang datang ini adalah anaknya di wilayah kita Karangpandan ini
jadi seorang ustazah. Karena orang tuanya datang ke tempat kami kan dekat, akhirnya dia jenguk ibunya sama bapaknya. Yang membuat kami heran, dia datang di situ, jadi ada beberapa ustazah di tempat kami itu tidak disapa, tidak disalamin. Hanya ibu dan teman-teman ibunya saja, beberapa orang. Kami jadi bingung, ya Allah, kok iya hal yang sederhana